Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur atas nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat yang di dalamnya ada segala macam nikmat. Begitu nikmat iman dan Islam yang masuk dalam hati seseorang, maka dia hidup baik, mati pun baik, kaya baik, miskin pun baik, sehat baik, sakit pun juga baik. Kalau hidup tambah amalnya, kalau mati masuk surga. Kalau kaya tambah infaknya, kalau miskin berkurang hisabnya. Kalau sehat bertambah syukurnya, kalau sakit berguguran dosanya. Nikmat imanlah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seseorang. Begitu orang itu ada nikmat iman dan Islam di dalam dirinya, saat itu juga, detik itu juga dia sudah beruntung, sangat beruntung. Sebaliknya semulaikan, tidak ada musibah yang lebih besar di dunia ini melebihi bila seseorang itu dicabut darinya nikmat iman dan Islam, atau tidak diberi sama sekali nikmat iman dan Islam. Kalau orang sudah tidak ada iman, tidak ada Islam, hidup adalah malapetaka, mati lebih malapetaka lagi. Hidup tambah dosanya, mati ke neraka. Entah dia ini seorang raja atau rakyat biasa, ahli teknologi atau orang buta huruf, sama saja. Kalau tidak ada iman dan Islam dalam kehidupannya, berarti dia ini hidupnya itu hanya hidup nunggu panggilan ke neraka saja. Hidupnya hidup yang sangat mengerikan. Tapi bila ada iman dan Islam dari dalam diri seseorang, maka hidupnya itu adalah hidup yang sangat indah, hidup dalam rangka menunggu panggilan surga. Semoga termasuk kita semua. Hadirin dimulakan Allah SWT. Kemudian Allah SWT telah memberikan kepada kita karunia yang besar lagi saat ini. Allah SWT tolong kita untuk sholat maghrib berjamaah. Satu perkara yang besar ini mereka. Sholat berjamaah di masjid ini bukan dihitung mulai sholatnya, dihitung mulai berangkatnya dari rumah, mulai persiapan-persiapannya. Maka yang berangkat awal pahalanya tambah banyak. Mulai dia pakai baju, mulai dia pakai sarung, mulai dia menyiapkan sandalnya, atau menyiapkan mobilnya, atau menyiapkan sepeda motornya, atau sepeda ontelnya, mulai dia bergerak menuju masjid, maka mulai dia mendapatkan pahala sholat. Belum sholat, tapi sudah dapat pahala sholat. Tapi bukan berarti saya sudah dapat pahala sholat terus nggak usah sholat, tidak begitu. Kayak Islam sejati itu di Caruban itu, pokoknya niat tok untuk ganjaran, wis nggak usah sholat. Oh, nggak oleh ngono kuwi. Kalau niat tapi tidak mau sholat, itu namanya bukan niat. Itu namanya bukan niat. Namanya niat itu kalau orang itu usaha betul-betul untuk mengerjakan, itu namanya orang niat. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala.
Begitu kita duduk di masjid menunggu sholat, dapat pahala sholat lagi. Begitu kita sholat, selesai sholat, selagi belum berpindah dari tempat duduknya, masih dapat pahala sholat. Dan didoakan oleh para malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma rahmhu, ya Allah ampuni dia, sayangi dia. Masya Allah, ini karunia yang besar. Karunia ini hari-hari Allah berikan kepada kita. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, sekarang ini yang mesti kita perhatikan, bagaimana kita sholat dengan syukur. Bahwa kita ini harus memahami bahwa sholat ini perkara besar. Karena walaupun kita sholat, tapi kalau kita menganggap sholat ini perkara kecil, maka sholat kita pun akan kecil di sisi Allah SWT. Man hanat alaihi sholat fahuwa indallahi ahwan, atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang menganggap sholat itu hina, maka dia ini orang hina di sisi Allah. Jadi kita ini bukan sholat yang kita kehendaki. Sholat itu dengan gembira, dengan syukur. Bagaimana tidak syukur menghadap kepada pencipta alam semesta, penguasa bumi, penguasa langit, penguasa dunia, penguasa akhirat. Bagaimana tidak syukur kita menghadap kepada Allah, di mana seluruh alam semesta ini, seluruh manusia, seluruh raja-raja itu terjadi dengan kun. Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Namanya Allah Ta'ala, bagaimana dia tidak syukur menghadap kepada Allah? Dialah penguasa dunia, penguasa akhirat, pencipta neraka, pencipta surga, pencipta segala-galanya, penguasa segala-galanya, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha kasih sayang kepada hambanya. Maka kita mengucapkan Allahu Akbar dengan bergetar hati kita, menggigil badan kita, karena saking syukurnya, saking takutnya kepada Allah SWT. InsyaAllah mulaikan, baru sholat kita itu nanti ada nilai di sisi Allah. Sholat yang seperti inilah semulaikan yang dikatakan 2 rakaat tengah malam lebih mahal daripada dunia seisinya. Kemudian semulaikan, setelah itu Allah memberikan karunia yang besar lagi kepada kita. Kita ditolong oleh Allah untuk duduk dari berbagai daerah, berbagai kalangan, kalangan ulama, kalangan santri, pegawai negeri, petani, pedagang, pelajar, orang kaya, orang miskin telah berkumpul di masjid Allah. Untuk apa? Semata-mata mencari ridho Allah, tidak mencari apa-apa. Saling menyayangi karena Allah, saling mencintai karena Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Suyuti dalam kitab Al-Budur As-Safirah fi ahwali daril akhirah, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar ada panggilan-panggilan untuk orang-orang yang akan dimasukkan surga tanpa hisab. Di antara yang dipanggil itu semulaikan, mana orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah? Bangkitlah, masuklah surga tanpa hisab. Maka orang-orang yang dulunya di dunia ini saling cinta mencintai karena Allah, mereka berdiri dan ternyata tidak banyak.
Ditanya oleh para malaikat, kamu saling cinta mencintai karena Allah, apa dulu yang telah kamu buat? Maka mereka mengatakan, natajalasu fillah, kami senantiasa berkumpul duduk karena Allah. Wa natazawaru fillah, dan kami saling berziarah-ziarahan, kunjung-mengunjung karena Allah. Wa natabadalu fillah, dan kita saling bantu-membantu karena Allah. Semoga termasuk kita semua. Sekarang kita sudah ada saling cinta mencintai karena Allah. Diteruskan saling berziarah karena Allah. Kemudian saling bantu-membantu karena Allah. Bantu-membantu urusan apa? Urusan apa saja. Tapi yang paling penting adalah bantu-membantu urusan agama, teman-teman. Bantu-membantu urusan dunia juga bagus, tapi bantu-membantu urusan agama lebih bagus lagi. Saya ini ada jamaah mau keluar 3 hari, baru 3 orang. Bagaimana kalau kamu bantu sehingga genap 10 orang begitu? Nah, insya Allah malaikat. Jamaah masjid kita ini baru 2 orang, imamnya dengan makmumnya saja. Bagaimana kalau kamu bantu biar pahalanya tambah banyak sehingga jadi 4 orang? Insya Allah malaikat. Natabadalu fillah, saling bantu-bantu karena Allah. Saling bantu-bantu urusan apa saja kebaikan bagus. Tapi yang terpenting, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu-bantu dalam ini agama. Bagaimana agama ini hidup, bagaimana masjid itu hidup, bagaimana umat Islam kembali kepada agamanya. Kita saling bantu-membantu. Insya Allah malaikat. Majlis-majlis seperti ini adalah majlis yang mahal, malaikat. Karena ini bukan hanya majlis saling mencintai karena Allah saja, tapi ini juga majlis ilmu. Dalam satu hadis dikatakan, barang siapa pergi ke masjid untuk menghidupkan majlis ilmu, dapat pahala seperti haji yang sempurna. Majlis seperti ini mahal sekali, perlu kita buat di masjid-masjid kita. Ini majlis untuk kita fikir sama-sama. Di sini ada fikir, fikirnya Rasulullah SAW, fikirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, fikirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fikirnya para sahabat, fikirnya para ulama, fikirnya para pejuang-pejuang, memikirkan bagaimana umat ini kembali kepada agama. Satu hari baginda Nabi SAW berjumpa dengan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka baginda Nabi bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa yang sedang kamu pikirkan? Sekarang saya sedang memikirkan, ya Rasulullah, bagaimana kehebatan Allah yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi, langit dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan kurang lebihnya, fikir kamu itu seperti ibadah 1 tahun yang tanpa mikir. Kalau ibadah mikir juga, oh tambah banyak ini. Kemudian beliau berjumpa dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, yang sedang aku pikirkan ya Rasulullah, bagaimana nanti keadaan di negeri akhirat, bagaimana keadaan alam kubur, bagaimana keadaan padang mahsyar,
bagaimana keadaan sirat dan seterusnya. Itu yang saya pikirkan sekarang. Pikir kamu itu seperti ibadah 7 tahun. Kemudian baginda berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Saya sedang berpikir ya Rasulullah, bagaimana umat kamu semua masuk surga. Pikir kamu itu seperti ibadah 70 tahun. Coba sama mereka, ini ibadah itu 1 menit aja nilainya sudah tidak karu-karuan. 1 detik ibadah saja nilainya sudah begitu mahalnya. Gak bisa dinilai dengan harta-harta dunia ini semuanya. Bagaimana ibadah 1 tahun? Bagaimana ibadah 7 tahun? Bagaimana pula ibadah 70 tahun? Ini ibadah 70 tahun itu kalau kita mikir bagaimana umat kembali pada agama sendiri. Bagaimana kalau semua orang kita ajak mikir begitu? Jadinya ibadah berapa juta tahun? Wallahu alam kalau diterima oleh Allah. Tapi ini juga jangan salah paham. Saya sudah mikir, maka nanti nggak perlu tahajud lagi, ibadah saya sudah banyak. Itu keliru. Pergi ke masjid untuk menghidupkan taklim sudah seperti haji, maka nggak perlu haji lagi. Ya keliru. Kamu dapat pahala haji tapi belum haji. Dan pahala haji tapi kamu harus haji kalau mampu. Walaupun memikirkan umat, merisaukan umat ini pahalanya besar sekali, kayak ibadah bertahun-tahun malaikat. Tapi kita harus ibadah juga. Kalau kita tidak ibadah, kita rugi dan menunjukkan kita ini bohong saja. Ciri khas orang-orang yang memikirkan umat, para nabi, para rasul, para sahabat, mereka ini ibadahnya habis-habisan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Malam sedikit tidur karena ibadah. Menjelang subuh waktu sahur mereka istighfar. Sudah ibadah semalam-malam suntuk masih juga belum puas, istighfar. Diakhiri dengan istighfar, merasa ibadahnya belum sempurna. Zikirnya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, senantiasa mengingati Allah. Itulah kehidupan pejuang-pejuang dulu, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka karunia yang Allah berikan kepada kita ini begitu banyak saat ini. Mari kita syukuri karunia ini. Bagaimana cara mensyukuri? Hatinya gembira, senang ditolong oleh Allah untuk perkara ini. Dan kemudian malaikat kita ceritakan kepada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat-nikmat Tuhanmu ceritakan. Ini kalau menurut sastra Arab malaikat, wa amma bi ni'mati rabbika itu maknanya hanya nikmat Tuhan kamu saja kamu ceritakan sama orang. Jadi nggak usah cerita yang menyedih-nyedihkan, yang nyumpek-nyumpeki, nggak usah ceritakan. Saya perut saya sakit, rasa no dewi ya, rasa ngomong, rasa no dewi ya. Minggu malah sing rumokne melok sisan. Ini malaikat Allah Ta'ala. Kecuali kalau pada dokter biar diobati lain lagi. Tapi kalau orang itu terbiasa atau mengeluh kemana-mana mengeluh, itu nggak bagus sebenarnya. Perkataan yang paling tidak disukai oleh Allah adalah perkataan mengeluh, keluhan, sambat. Wong senengane sambat. Allah nggak suka
Yang Allah suka itu cerita kebaikan-kebaikan, ceritakan pada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Malam ini kita betul-betul beruntung, Masya Allah, ke masjid, sholat jamaah, pahalanya berlipat-lipat. Bikin majlis fikir, pahalanya berlipat-lipat. Berkumpul teman-teman karena Allah. Ini kalau terus-terus bisa-bisa masuk surga tanpa hisab. Kita hadir dalam majlis ilmu seperti pahala haji. Masya Allah, alangkah besarnya karunia Allah kepada kita saat ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana karunia yang besar ini kita tular-tularkan ke orang lain. Termasuk tandanya syukur itu kalau kita mau memikirkan orang lain. Kalau kita dikasih oleh Allah SWT beras, maka diantara syukurnya kita harus keluarkan zakatnya beras. Kalau kita dikasih oleh Allah harta, maka diantara syukurnya kita berikan pada orang-orang yang memerlukan. Kalau Allah SWT memberikan kepada kita karunia agama, maka juga diantara syukurnya kita ngajak-ngajak orang kepada agama. Kita tular-tularkan agama ini kepada orang lain. Ini sebagai tanda bahwa kita syukur nikmat agama ini. Nah, olehkan Allah Ta'ala, karena agama ini satu nikmat, dan agama ini juga amanat, titipan, nikmat untuk kita dan titipan untuk umat. Dikatakan oleh para ulama, agama itu ibaratnya kayak obat mujarab yang siapa minum dia akan sehat selama-lamanya, yang tidak minum akan sakit selama-lamanya. Kemudian obat mujarab ini telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ini obat untuk umatmu. Kemudian Rasulullah telah memberikan obat ini kepada para sahabat. Kilo tak titipi obat iki wehno wong-wong sing bodho lara. Sing ngombe iki waras selawase, sing ora ngombe cilaka selawase. Maka para sahabat telah membagi-bagikan obat ini kepada semua orang yang mereka mampu bagi. Telah dibagi-bagikan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Kemudian para sahabat telah memberikan obat ini kepada generasi setelahnya, namanya para tabi'in. Terus generasi setelahnya sampai akhirnya kepada kita. Kita ini dapat titipan dari Rasulullah, obat mujarab itu. Sedangkan umat ini berjuta-juta, bermiliar-miliar umat dalam keadaan sakit keras. Mereka menghadapi malapetaka kekal abadi. Obatnya yang bawa kita. Terus kita ini tidak mau memberikan. Bahkan obat itu dikleler-klelerkan, nggak kita rawat. Bahkan obat itu kita buang ke kalen. Kira-kira kita dimarahi sama Rasulullah nggak kira-kira? Oh, gawatnya. Jadi kalau kita ini nggak mau menyebarkan agama, ngajak-ajak orang kepada agama, sedangkan Allah telah memberikan kita agama ini, maka sama juga kita ini dititipi obat, suruh memberikan orang sakit, yang sakitnya ini berat, obatnya di tangan kamu, malah kamu saku sampai obatnya bosok di saku kamu. Maka kita ini secara tidak langsung kayak itu mencelakakan banyak orang gitu.
Kaya-kaya mencelakakan banyak orang. Bukan kaya-kaya, memang mencelakakan banyak orang. Jadi orang itu kalau tidak mau ngajak-ngajak orang itu mencelakakan banyak orang. Walaupun di dunia dia tidak dituntut oleh pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan apa, tidak dituntut. Dia tidak akan ditangkap polisi, nanti di akhirat dia akan ditangkap di padang mahsyar. Akan dihadapkan kepada pengadilan. Kenapa kamu punya obat mujarab, tetangga-tetangga kamu tidak kamu bagi, sehingga mereka akhirnya celaka? Ini ada dua jalan. Sebelah kiri jalan menuju neraka, sebelah kanan jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu apa? Iman Islam. Jalan menuju neraka itu apa? Yang selain itu. Lah kita tahu iman Islam itu tahu. Jalan menuju surga itu kita tahu. Banyak orang tidak tahu, sehingga dia berbondong-bondong menuju jalan neraka ini. Kita diam saja. Kira-kira kita salah apa enggak mereka? Ya sekarang ini yang lebih bahaya lagi semua kan. Banyak orang yang sudah tahu iman Islam itu, tapi tetap dia juga jalan menuju neraka. Karena kelalaiannya, karena suasana-suasana yang buruk, karena keteledorannya, karena tidak mau berpikir, sehingga mereka walaupun sudah tahu iman Islam, tapi mereka tetap menggebu-gebu ke jalan yang bahaya menuju neraka. Lah orang yang tahu diem aja. Maka orang yang tahu ini, maka nanti kalau dia hati-hati, dia tidak mikir betul-betul, ini dapat bagian dosanya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya, beliau mengatakan, kalau ada orang yang tidak tahu satu masalah agama, tempatnya di pojok dunia sana, dan kamu tahu, dan kamu tidak berbuat apa-apa, mengirim orang ke sana, atau kamu sendiri berusaha ke sana, kamu tidak buat apa-apa sama sekali, maka kamu dapat bagian dosanya. Ada orang tidak tahu satu masalah agama, dia Ihya kan, tempatnya di pojok jagat sana, kamu tahu, kamu tidak berbuat apa-apa sama sekali, kamu nggak ada kerisauan, nggak ada keprihatinan, nggak ngirim orang, kamu sendiri juga nggak mau ke sana, kamu dapat bagian dosanya. Coba semalaikan ini. Ini kefahamannya Imam Al-Ghazali, bukan sembarangan orang ini malaikat. Maka perlu kita ini merenung, berpikir. Imam Al-Ghazali ini hidup tahun 500 malaikat, 1000 tahun yang lalu. Beliau mengatakan zaman ini saking banyaknya maksiat, maka zaman ini orang duduk di rumah itu, duduk saja sudah dosa. Karena saking banyaknya maksiat, tidak ada orang yang memikirkan. Duduk aja di rumah itu sudah dosa. Ini malaikat Allah Ta'ala. Tapi malaikat, kalau kita memikirkan umat, bentuk jamaah-jamaah, untuk memikirkan umat, untuk menghidupkan masjid, bergerak ke sana, gerak ke sini, akhirnya kecapean. Setelah kecapean duduk di rumah, jamaah bergerak, kita duduk di rumah, duduk saja dapat pahalanya. Masya Allah. Insya Allah malaikat, mati pun kita berdapat pahala terus.